marilah kita merangkapkan kedua tangan di depan dada untuk memberi penghormatan kepada guru agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Ibu, bapak, saudara dalam Dhamma, selamat pagi, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pesan Dhamma dengan tema kemelekatan kepada Ketua Wandani. Ini contoh soal saya membaca, jadi siapapun pasti bisa untuk maju ke depan hanya membaca, bukan ceramah, tapi isinya adalah pesan Dhamma. Jadi mungkin juga Ibu Desi suatu saat perlu maju untuk membaca, baca di HP. Jadi kita semua bisa bergiliran untuk membaca. Kerennya ya mungkin pesan Dhamma, membaca Dhamma lah. Awalnya mungkin dredeg, tapi saya yakin selanjutnya akan lancar. Saya juga dulu pertama kali maju waktu masih di MT Haryono, saya masih SMA, juga cuma diberi buku tanpa persiapan, tidak dikasih tahu, cuma nih sini kamu maju oleh kakak kelas, tolong saya dibacakan ini di depan. Ndredeg. Tapi ya akhirnya sekarang saya bisa lancar, ya karena segala sesuatu akan menjadi lancar kalau kita membiasakan diri sering membaca. Kalau selama ini kita membaca di rumah santai, mungkin suatu saat kita ditugasi untuk maju membaca di depan, tegang, gemetar, tangannya atis, itu wajar, permulaan. Tapi kalau udah sering, saya yakin akan lancar. Baik, saya akan membaca dulu. Kemelekatan. Ratia Jayati Soko. Ratia Jayati Bayang. Ratia Wipamutassa. Nati Soko Kuto Bayang. Dari kemelekatan timbul kesedihan. Dari kemelekatan timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari kemelekatan, tidak ada lagi kesedihan maupun ketakutan. Dhammapada Syair 240. Seringkali kita terlalu melekat pada sesuatu yang tidak semestinya dan yang sebenarnya sudah tidak diperlukan, seperti pakaian, sepatu,
sandal yang sudah tidak dipakai, sampai barang-barang bekas lainnya. Akhirnya barang-barang tersebut hanya menjadi penghias di pojok lemari. Apabila kita enggan untuk melepaskannya, maka rumah kita akan menjadi tempat barang bekas, akan serasa seperti gudang barang bekas. Kebiasaan menyimpan barang-barang tersebut hanya membuat rumah kita menjadi tempat sampah, sumpek. Apalagi barang-barangnya dimasukkan dus, ditumpuk di pojok rumah jadi hiasan, sehingga menambah pemandangan yang indah bagi yang mau menikmati. Tapi kalau bagi yang umumnya ingin bersih, rasanya sumpek. Kalau kita tidak pernah siap untuk melepaskan kepemilikan, maka suatu saat ketika kita kehilangan sesuatu yang disayangi, maka kita akan kecewa. Sebelum saya melanjutkan uraian saya seperti biasa, saya akan membacakan sebuah perenungan. Melepas belenggu kemelekatan, mengarungi kehidupan, mengarungi perjalanan panjang dalam kehidupan nyata, merupakan pembelajaran diri. Tidak banyak keinginan, tuntutan dalam menikmati kenyataan hidup, terhanyut dengan banyak keinginan, menimbulkan beban pikiran dan penderitaan. Melepas beban pikiran, semua peristiwa yang sudah berlalu sudah lewat, takkan kembali lagi. Jangan banyak berharap dengan keinginan yang akan datang. Semuanya belum pasti. Fokus dengan menikmati kenyataan hidup saat ini. Bersemangat memperjuangkan kehidupan. Melepas belenggu kemelekatan. Menyelaraskan keinginan dengan kemampuan dan kenyataan. Berdamai dengan diri sendiri. Kebahagiaan dapat dinikmati dari dan oleh diri sendiri. Memahami dan menerima kenyataan dengan bersyukur, kehidupan menjadi damai, tenang, dan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ibu, bapak, saudara, kita memang selalu melekat dengan dua hal. Hal pertama, hal yang menyenangkan. Yang kedua, hal yang menyakitkan. Keduanya menimbulkan penderitaan. Melekat dengan yang menyenangkan membuat kita dibayangi ketakutan. Saya melekat dengan HP ini, beli dengan susah payah, nyelengi. Ketika mampu beli, senangnya luar biasa.
kemelekatan muncul. Suatu saat baterainya melembung, HP-nya rusak, sedihnya minta ampun. Ditambah pas lagi tidak punya uang, menderitanya luar biasa. Karena banyak orang sekarang tanpa HP rasanya sulit. Saya sendiri juga melekat dengan HP. Contoh, saya berangkat kerja 6:30. Mau berangkat, HP biasa terletak di meja. Karena buru-buru langsung berangkat. Sampai di kantor, bingung. Loh, HP saya nggak dibawa. Setelah absen selesai, mau nggak mau pasti balik lagi. Ambil. Ini penderitaan. Bolak-balik. Kalau kita sadari ini penderitaan. Kenapa? Kemelekatan. Padahal kalau saya HP-nya sudah ketinggalan, ya sudah, saya bekerja seperti biasa. Tapi karena kebiasaan di tempat kerja pegang HP, sekarang tidak punya HP, rasanya gelisah, tidak nyaman, kerja serba sulit. Itulah contoh kemelekatan yang membuat hidup kita menjadi menderita. Itu kemelekatan dengan barang yang kita menyenangkan. Nah, kalau kemelekatannya dengan orang yang pernah berbuat sakit hati, sakitnya di sini, begitu ke wihara melihat sandalnya saja, wah, kenapa demikian? Karena kita melekat dengan keakuan, melekat dengan sakit hati. Apakah kemelekatan ini membawa manfaat? Apakah kemelekatan ini bisa membuat hidup kita tenang? Tidak. Padahal orang itu sedang duduk nyaman meditasi di depan. Kita baru mau masuk, kita sudah tidak nyaman. Siapa yang menyebabkan itu? Diri sendiri. Karena itu siapa yang bisa membebaskan kita? Ya diri sendiri. Caranya bagaimana? Angel, sulit. Ya memang. Tapi kalau kita mau memaksakan diri kita ini kalau mau berbuat baik harus dipaksa. Kalau kita bisa melepas kemelekatan, melepas sakit hati, ya kita harus memaksa diri kita. Saya ingin bahagia, saya ingin happy, saya ingin senang. Ya dia meditasi urusannya dia. Kenapa saya harus nggak nyaman? Toh dia tidak mengganggu saya. Yang mengganggu siapa? Pikiran kita. Teringat peristiwa yang lalu, peristiwa yang menyakitkan. Apakah ada manfaatnya? Tidak ada. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Marilah kita melepas. Kita semua menginginkan hidup kita bahagia. Kebahagiaan tidak bisa diberikan oleh siapapun. Diri sendiri kitalah yang bisa membahagiakan hidup kita. Caranya bagaimana? Melepas. Memaksa diri untuk melepas. Paling tidak jadi orang cuek. Pakai ilmunya mendiang Gus Dur. Emang gua pikirin begitu aja repot. Itu sederhana tapi sulit kita praktekkan. Tapi bisa kalau kita mau memaksakan diri. Begitu aja repot. Yang gak repot ya gampang kalau kita mau. Tapi kebanyakan sebelum praktek sulit, susah. Sakitnya di sini. Itu kan masa lalu.
Yang ngomong bisa ngomong gampang, belum tentu bisa praktek. Betul? Saya nggak salah, saya nggak menyangkal. Tapi saya berani bicara karena saya juga pernah praktek. Walaupun tidak 100% berhasil. Minimum saya pernah satu peristiwa merasa disakiti, merasa membenci. Tapi karena saya mendapat tugas di wihara ini untuk bertemu dengan dia, saya paksakan diri tersenyum di hadapannya. Saya bisa. Walaupun di hati ini masih ada perasaan benci, tapi saya bisa tersenyum dan saya sapa. Namo Buddhaya. Mungkin dia juga membalas dengan sinis di sini. Dih, kamu kok sinis sekali. Biar saat ini tugas negara harus saya jalankan. Karena dipaksa oleh tugas, daripada saya tidak menjalankan tugas, saya memaksakan diri untuk maju. Bisa. Dan di sini ada yang bisa, sudah pernah mempraktekkan. John pernah praktek, saya yakin. Dan kita semua tahu. Bahkan saya lebih salut sama John. Kalau saya mungkin tidak mau ketemu lagi. Itu baru peristiwa berapa hari, besoknya dia bisa duduk semeja salaman. Itulah contoh soal. Semuanya pasti bisa kalau kita mau. Jadi hidup ini sebetulnya sangat sederhana. Ditentukan oleh aku. Aku ini berubah. Kalau kita percaya ajaran Sang Buddha, hidup ini selalu berubah. Aku ini berubah. Kebencian juga pasti bisa berubah. Perubahannya kemana? Tambah benci. Itu paling gampang. Tapi mengurangi kebencian bisa tidak? Bisa. Kalau kita mau minimum netral. Anggaplah dia tidak kenal. Minimum begitu. Pada awalnya begitu. Lama-lama bisa berubah. Demikian juga awalnya benci yang masih muda. Saya nggak melihat dia bencinya setengah mati. Tapi karena perjuangan yang luar biasa dari dia, lama-lama kok jatuh cinta. Itu bisa terjadi. Itulah makna perubahan. Benci menjadi cinta, itu banyak terjadi. Seperti di sinetron atau di novel. Tapi contoh soal itu adalah kehidupan. Bisa kita perjuangkan, bisa kita praktekkan. Demikian juga kita belajar agama Buddha, kita datang ke wihara. Inilah yang sangat memprihatinkan. Saya tekankan, sangat memprihatinkan umat Buddha. Karena kebanyakan umat Buddha mempunyai pandangan keliru. Umat Buddha adalah umat yang paling bebas. Tidak diharuskan datang ke wihara. Ini pandangan salah. Kalau bukan umat Buddha yang datang ke wihara, umat lain. Ya umat Buddha harus datang ke wihara. Dan tahukah Anda, kita bisa melaksanakan puja bakti di Metta Wihara ini seperti sekarang, santai, nyaman, indah. Butuh waktu 32 tahun. Selama 32 tahun kita mondok di sebuah gudang di Jalan MT Haryono. Sekarang sudah jadi rumah indah. Dan sangat tragis. Tragisnya gimana?
biku yang kita hormati kalau datang ke Tegal di penjara. Kok bisa? Karena wiharanya nggak ada yang merawat, hanya sebuah gudang kosong, dan gudangnya berada di belakang. Depannya ada gudang tempat penyimpanan mobil, parkir mobil, sehingga gerbangnya satu. Kalau bantainya sudah masuk, mau istirahat, digembok dari depan. Itu tragis. Sekarang kita sudah punya wihara sendiri, sudah ada yang menjaga, datang tinggal namaskara, suruh puja bakti, tidak mau. Itu pandangan yang sangat salah, merugikan diri sendiri. Kenapa saya katakan merugikan diri sendiri? Karena kehilangan kesempatan kita berbuat banyak, saya tekankan, banyak kebaikan. Datang ke wihara kita memperoleh banyak kebaikan. Pertama, kita menghormat, melatih diri untuk rendah hati. Menghormat kepada guru agung kita dengan namaskara. Itu adalah latihan rendah diri. Rendah hati. Itu langkah pertama. Kemudian di wihara kita juga bisa melatih kesabaran. Sudah membantu membagi makanan, dimarahi, dituduh menghina, bisa terjadi di wihara. Tapi kalau terjadi hal demikian, saya dimarahi, sadarlah, ini karma buruk saya sedang berbuah. Karena masa lalu saya pernah berbuat demikian. Kalau kita tidak pernah berbuat demikian, tidak mungkin kita akan menerima karma. Apapun yang terjadi saat ini adalah buah karya sendiri, hasil dari perbuatan kita sendiri. Kita hidup memperjuangkan untuk diri sendiri. Walaupun pengertian aku itu berubah, aku itu tidak ada. Tetapi dalam hal ini kita berjuang mengembangkan batin, menambah banyak perbuatan baik, mengurangi perbuatan tidak baik. Salah satu perbuatan tidak baik adalah kemelekatan. Melekat dengan hal yang menyenangkan maupun melekat dengan hal yang menyakitkan, hal yang tidak menyenangkan. Lepaslah, buanglah. Dengan kita mampu melepas, kita akan meroleh kebahagiaan. Ibu, bapak, saudara, kebahagiaan tidak bisa diberikan oleh siapapun, tapi kebahagiaan akan muncul dari dalam diri sendiri karena perbuatan baik. Contoh lagi, ketika saya lewat di Jalan Teri beli jajan, tiba-tiba melihat seorang ngengsut jalannya, kakinya cacat, serentak timbul rasa kasihan. Saya ambil uang Rp2.000, saya berikan. Hanya Rp2.000. Untuk apa? Membeli kebahagiaan. Kita berikan, yang menerima, wah, terima kasih, semoga sehat, bahagia, sejahtera dan sebagainya. Doanya panjang. Kita mendengar itu, hati kita dengan sendirinya muncul rasa kebahagiaan. Kadang-kadang ada yang dengan bahasa agama mereka, alhamdulillah, syukur, terima kasih, bah, semoga sehat bahagia. Itu pun tidak jarang.
Dengan peristiwa demikian yang sangat sederhana, dengan nilai yang kecil, kebahagiaan muncul dari dalam. Ada hal yang gratis, bisa kita dapatkan bahagiaan. Apa itu? Tiap minggu datang ke wihara baca parita, itu kebaikan, gratis. Pulang wihara hati happy, senang. Terlebih hari ini mendengar, mari kita belajar memperbaiki diri. Wah, happy, senang. Perkara sampai di rumah melihat rumah acak-acakan, jengkel lagi. Nah, itu bisa, itu kerap kali terjadi. Saat ini saya di sini, tiba-tiba hujan. Wah, pakaian saya belum dientas. Sampai di rumah jengkel, harus nyuci lagi. Itulah proses kehidupan. Sampai di rumah, ya sudah. Jengkel ya saya harus nyuci lagi. Senang-senang mencuci lagi juga sama saja, sama capeknya. Kan lebih enak kita tidak jengkel. Jengkel itu capek. Tapi kalau kita senang, capeknya berkurang. Nyuci itu tetap capek. Tapi dengan hati yang senang, apalagi dengan nyetel YouTube lagunya Meta Wihara Kur. Wah, happy, kelalen jengkelnya. Itu salah satu cara untuk membahagiakan diri sendiri. Kebahagiaan datang dari dalam diri sendiri. Kita harus berjuang untuk diri sendiri. Kalau kita bisa membahagiakan sendiri, maka setiap kita puja bakti, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu pun bisa terpancar. Ucapannya sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, hatinya sedang jengkel, pikirannya teringat wajah dia yang menjengkelkan. Lah bagaimana orang dia bisa menerima kebahagiaan, lah kita yang mengucapkan lagi jengkel? Sulit. Jadi berbahagialah untuk diri sendiri sambil kita berbagi membahagiakan orang terdekat kita. Kemudian kita meluas kepada lingkungan. Itulah perjuangan yang harus kita usahakan. Jangan hanya meminta. Kalaupun kita baca parita meminta, semoga saya bahagia, bisa terjadi. Pulang dari sini kita berbagi bahagia, tapi pulang dari sini disalib jengkel. Wah, itu bukan, kita tidak akan menemukan kebahagiaan. Sampai di rumah lihat kerjaan numpuk, rumah kotor, barang-barang pemandangan yang indah dus numpuk di pojok rumah, sumpek, akhirnya stres, lah sungkan, pengen selonjor, akhirnya berantakan semua. Demikian juga yang muda-muda, pulang capek, besok ulangan sungkan, tidur enak. Itulah kenyataan. Lingkungan di dalam rumah adalah istana. Istana kita akan bisa kita nikmati bila kita kondisikanlah diri kita sendiri damai, tenang dan bahagia. Semangat muncul. Kita bisa bekerja, kita bisa belajar. Itulah sebuah perjuangan bagi kita. Saya akan membaca kembali. Di sini ada Dhammapada Atthakatha, mengisahkan tentang seorang tera yang melekat pada jubahnya. Kisahnya berikut ini. Suatu saat seorang tera bernama Tissa
tinggal di Sawati. Pada suatu hari ia menerima seperangkat jubah yang bagus dan merasa sangat senang. Ia bermaksud mengenakan jubah itu pada keesokan harinya. Tetapi pada malam hari ia meninggal dunia. Karena melekat pada seperangkat jubah yang bagus, ia terlahir kembali sebagai seekor kutu yang tinggal di dalam lipatan jubah tersebut. Karena tidak ada orang yang mewarisi benda miliknya, diputuskan bahwa seperangkat jubah tersebut akan dibagi bersama oleh biku-biku yang lain. Ketika biku sedang bersiap untuk membagi jubah di antara mereka, si kutu sangat marah dan berteriak, "Mereka sedang merusak jubahku." Teriakan itu didengar oleh Sang Buddha. Dengan kemampuan pendengaran yang luar biasa, beliau mengirim seorang untuk menghentikan perbuatan para biku dan memberi petunjuk kepada mereka untuk menyelesaikan masalah jubah itu. Tunggu 7 hari baru jubah milik Tisatera itu boleh dibagikan. Kemudian para biku bertanya kepada Sang Buddha, mengapa beliau meminta mereka menunggu selama 7 hari? Kepada mereka Sang Buddha berkata, murid-muridku, pikiran Tissa melekat pada seperangkat jubah pada saat ia meninggal, dan karena hal itu ia terlahir kembali sebagai seekor kutu yang tinggal di dalam lipatan jubah tersebut. Engkau semua bersiap untuk membagi jubah itu. Tissa si kutu sangat menderita dan berlarian tidak tentu arahnya dalam lipatan jubah itu. Jika engkau mengambil jubah tersebut, pada saat itu Tissa kutu akan merasa sangat membenci pada kalian dan ia akan terlahir ke alam neraka atau niraya. Tetapi sekarang Tissa telah bertumbuh lahir menjadi dewa di alam Dusita. Sebab itu aku memperbolehkan engkau mengambil dan membagikan jubah tersebut. Jadi kebencian, di sini katakan kebencian, akan menjerumuskan kita terlahir di alam neraka, di alam menderita. Padahal Biku Tissa sudah memiliki karma baik yang luar biasa. Hanya karena kemelekatan pada jubah, ia terlahir jadi kutu. Dan saat itu jika Sang Buddha tidak menghentikan, maka Tissa melakukan perbuatan yang luar biasa, yaitu kebencian yang luar biasa. Karena itu usia kutu tidak lama. Kalau dia meninggal dalam kebencian, maka dia akan terlahir ke alam neraka, alam menderita. Hanya karena sebuah kemelekatan menimbulkan kebencian, menjerumuskan kita ke alam neraka. Itulah proses dari kehidupan. Contoh soal yang nyata dalam kehidupan zaman Sang Buddha. Karena itu setelah para biku tidak jadi mengambil jubah itu, Tissa dengan damai menikmati, Tissa sebagai kutu menikmati jubah hingga dia meninggal dalam damai. Dia sesuai karma baiknya terlahir di alam dewa. Jadi hanya karena pikiran kebencian dan saat itu kita meninggal, kita akan terjerumus ke alam penderitaan. Karena itulah selagi kita masih bisa, selagi masih sehat,
marilah kita kurangi kebencian, melepas kebencian. Siapa tahu saat ini saya benci, kemudian berangkat masuk alam menderita. Tapi saat ini saya sedang khotbah, sedang bahagia, tiba-tiba berangkat. Itu bisa terjadi. Saya sedang khotbah, bersemangat, bahagia hatinya, pikirannya jernih, ingat ajaran Sang Buddha, terlahir di alam bahagia. Karena itulah mari kita membiasakan diri. Datang ke wihara, ikut puja bakti, ikut latihan meditasi setiap hari Kamis. Kemarin rekor 200 orang. Tiap kepala mewakili 100 orang. Jadi siapa yang akan memperoleh? Diri kita sendiri. Kenapa saya setiap ceramah selalu mengingatkan, mari kita berlatih meditasi? Karena saya sendiri juga sadar, saya mengalami setiap hari Kamis kalau saya tidak datang di wihara, saya juga di rumah tidak meditasi. Mau ke belakang atau duduk saja di sungkan. Daripada duduk meditasi, suka selonjor. Itulah kelemahan kita. Sebagai manusia, lebih senang tiduran daripada duduk. Ditambah pikiran kita, kalau tiduran melayang-layang bebas. Daripada duduk, kalau duduk kita memaksa pikiran untuk konsentrasi. Itu pun belum tentu bisa. Tapi kalau kita datang ke wihara, karena kondisi menunjang, gangguan lebih sedikit, pikiran kita sudah ada tekad dari rumah berangkat sampai di wihara berlatih, kita akan lebih tenang. Termasuk setiap minggu walaupun hanya 5 menit. Tapi kalau kita berlatih hari Kamis, kita punya waktu setengah jam untuk berlatih. Karena itu saya mengajak, marilah untuk diri sendiri. Saya mengajak juga, saya membangkitkan semangat diri sendiri untuk tetap berangkat hari Kamis, untuk melatih diri. Karena pikiran ini sangat liar. Kalau kita tidak membiasakan melatih diri, sulitnya luar biasa. Bagaikan keras sakti Sun Gokong, itu adalah wakil dari pikiran kita, sangat liar. Karena itu Sun Gokong dipasangi ring di kepalanya oleh guru Samcong, supaya pada saat dia liar dibacakan mantra, ringnya akan menjepit. Itu sesungguhnya adalah simbol pikiran. Pikiran sangat liar. Untuk mengendalikan, biasakan dengan latihan meditasi. Saya kira uraian saya sudah cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat bagi kita semua, juga bagi semua makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak. Semoga semua makhluk bisa ikut merasakan kebahagiaan yang saya peroleh. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.